Hai guys, selamat datang di Air Ox Podcast. Bersama kami, duo host keren. Saya Muhammad Taufik Bakrian. Dan saya sendiri, Singgah Wijaya. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait wujud sinergi kami dalam upaya bela negara. Tentunya kita tidak akan sendirian guys. Nah, di sini kita akan kedatangan 3 narasumber yang kece-kece nih dari berbagai kalangan. Wah, pastinya akan semakin seru kan guys di episode kali ini. Oke, tanpa perlu basa-basi, mari kita sambut 3 narasumber kece tersebut. Yang pertama kita perkenalkan Mas Noval. Ini dari pengajar ya Mas? Ya, siap. Saya dari mengajar di SMA Muhammadiyah 4 Andong. Nah, yang satunya silahkan Mas memperkenalkan diri. Iya, sebelumnya ini enaknya panggilnya apa ya, Mas ya? Mas aja. Oh, iya. Ya, santai. Santai. Ya, Bicara jadi santai saja. oke. Perkenalkan, sebelumnya saya Pian Susanto, biasa dipanggil Pian. Di sini saya sebagai dari kalangan pemuda, kepemudaan. Nah, jadi background saya di sini merupakan seorang ketua Karang Taruna di daerah Megajah, Sukoharjo. Oh, asli Sukoharjo ya Mas? Ya, betul, Mas. Wah, selamat datang ya Mas di podcast kami. Oke, Selamat selamat datang. datang. Sebenarnya ada satu lagi guys. Satu narasumber yang pastinya juga keren dari kalangan Polsuspas guys. Nah, sayangnya ini lagi di Nusa Kambangan ya Mas? Iya, Nusa Kambangan. Jadi dia tidak bisa bergabung secara langsung guys. Tapi tenang, kita tetap bisa menghubungi dia. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk Pak Noval dan Mas Pian. Saat ini kesibukannya seperti apa ya? Ya, kalau saya masih kesibukannya sehari-hari masih sama, yaitu mengajar lah. Mengajar, ya saya kan di sekolah saya ngajar sebagai guru matematika. Oh iya keren. Kalau Mas Pian sendiri? Oh ya, untuk saya sendiri kesibukannya yang pertama itu kerja ya Mas, tentu kerja, tapi di luar pekerjaan saya tentu fokus pada kegiatan kepemudaan di Karang Taruna. Iya. Tentu fokus pada kegiatan sosial, kegiatan lain yang berhubungan dengan kepemudaan. Oh iya. Untuk satu narasumber lagi mungkin kita akan coba hubungi. Untuk Pak Yoni, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Nah, langsung saja ini kita langsung masuk ke Ya. tema bela negara. Iya, bela negara tema kali ini. Nah, kita mau tanya nih, apa sih menurut kalian sebagai Karang Taruna sama Pak Guru. apa nih arti bela negara menurut masing-masing kalangan? Iya, benar. Siapa dulu nih? Boleh dari Mas Pian Oke, dulu, Mas dari Pian, kalangan silakan Mas Pian generasi dulu. Z. Oke, terima kasih. Jadi ini definisi bela negara ya Mas ya? Iya. Oke, kalau menurut saya secara umum bela negara itu merupakan upaya warga negara yang menunjukkan sikap kecintaannya kepada negaranya. Nah, kenapa kok bela negara itu harus ada pada setiap warga negara? Itu merupakan salah satu tanggung jawab mereka untuk menjaga kedaulatan negaranya. Nah, jika dihubungkan dengan kepemudaan, definisi dari bela negara itu sendiri yaitu merupakan upaya dari golongan atau kalangan kepemudaan yang menunjukkan sikap cintanya kepada negaranya. Nah, sikap cinta itu harus di atas kepentingan pribadi mereka masing-masing. Wah, keren sekali ya Mas jawabannya dari generasi Z. Sekarang kita beralih ke Pak Guru. Bagaimana Pak menurut pendapat Bapak? Kalau menurut saya sebenarnya nggak jauh beda sih dengan yang diutarakan sama Mas Pian tadi. Kalau menurut saya bela negara itu apa? Sikap kita, tindakan kita, bagaimana upaya kita untuk menjaga negara ini, menjaga NKRI ini untuk menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera. Kemudian apa itu namanya? Bagaimana kita mengupayakan semuanya, terutama bagaimana ketika kita bekerja pun itu juga termasuk bela negara. Contohnya saya sebagai guru mengajar itu juga termasuk bela negara. Itu ya itulah salah satu upaya kita semua, terutama kalau saya mengajar itu untuk menjadikan Indonesia ini menjadi Indonesia yang lebih baik ke depannya. Wah, keren sekali ya. Selanjutnya kita bisa dengar nih suara dari Nusa Kambangan. Untuk Pak Yoni, seorang Polsuspas.
Bagaimana sih Pak arti bela negara menurut Bapak? Bela negara yaitu Mas, sikap dan perilaku warga negara. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cintanya terhadap negara atau bangsanya. Negara atau bangsanya dimaksud yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kali ini kita juga pengen tahu nih dari Mas Yoni, apa sih wujud bela negara dari kalangan seorang Polsuspas? Gimana Mas Yoni? Iya. Bagaimana Pak Yoni, apakah bisa menjawabnya? Yang saya lakukan ya Mas sebagai Polsuspas atau penjaga tahanan yaitu selalu menjaga kebugaran fisik saya dengan cara rajin berolahraga dan makan makanan sehat. Hal itu merupakan cerminan dari sikap atau modal awal bela negara. Dan juga di pekerjaan saya ini ya Mas banyak godaannya. Makanya saya harus selalu menjaga integritas saya sejak bekerja. Dan hal itu merupakan cerminan dari sadar berbangsa dan bernegara. Nah, kita juga pengen tahu juga nih, dalam menerapkan bela negara apa aja sih hambatannya yang dialami oleh teman-teman di luar sana? Iya Mas. Coba Mas sebutkan hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan nilai bela negara tersebut, khususnya untuk Mas Mian sendiri kan dari Karang Taruna ya, pastinya akan menemui banyak hambatan juga. Surya Mas, seperti apa Mas, coba? Oke, baik. Terkait hambatan ya, hambatan kita dalam mewujudkan bela negara itu sendiri. Kalau dari saya kan khususnya dari kepemudaan ya. Iya. Nah, kalau dari kepemudaan sendiri hambatannya itu mungkin masih banyaknya anak muda itu yang apatis atau acuh tak acuh dengan kondisi lingkungan sekitar. Nah, itu tentunya akan sangat menghambat upaya kita dalam mewujudkan bela negara itu sendiri, karena untuk mewujudkan bela negara itu kita membutuhkan kerjasama antara satu dengan yang lain. Nah, kalau ada yang apatis, ada yang acuh tak acuh, itu tentu menyebabkan ketidakkompakan, bahkan memecah belah persatuan antar anggota kepemudaan itu sendiri. Nah, selain itu ada juga faktor penghambat lain, itu terkait pergaulan bebas Mas. Nah, untuk saat ini kan banyak sekali pergaulan bebas yang sudah terjadi di luar sana, atau bahkan di lingkungan kita, anak-anak muda itu banyak sekali yang sudah terjerumus, bahkan sampai kasus narkoba. Nah, itulah yang saya khawatirkan untuk generasi muda zaman sekarang. Itu tentu akan sangat merugikan diri kita, bangsa maupun negara. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Mas Pian sebagai perwakilan dari generasi Z atau generasi milenial. Sekarang Mas Noval sebagai perwakilan dari guru nih. Bagaimana Mas? Oke, kalau hambatan dari kami sebagai profesi guru, mungkin mulai dari bagaimana siswa itu masih merasa, mungkin dia dalam bersekolah itu masih merasa malas, masih merasa oh dia sekolah itu fungsinya apa sih, itu kebanyakan dia itu belum menemukan apa ya, dia itu sekolah nanti kedepannya buat apa gitu belum menemukan. Jadi kebanyakan dari mereka itu malah kalau upacara bendera misalnya hari Senin upacara bendera itu masih banyak siswa-siswa itu yang datang terlambat, yang datang mungkin atribut sekolahnya masih kurang dan seterusnya, itu masih banyak. Jadi tanggung jawabnya untuk dia sekolah yang kedepannya tujuannya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk negara, itu masih kurang. Kemudian ada juga hambatan yang lain, itu sama seperti yang disampaikan Mas Pian tadi. Karena apa? Siswa-siswa dari saya terutama SMA itu kan juga pemuda juga. Jadi hambatannya mungkin dari mereka sudah kebanyakan sudah tahu yang namanya pergaulan bebas seperti itu. Mungkin dia di rumah, di lingkungannya, dia pergi sama teman-temannya, kemudian dia melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh. Misal di sekolah tidak boleh merokok, tapi di luar kan kita juga tidak tahu. Mungkin merokok itu sepele, tapi kalau saya ketika mengajar, mungkin saya kasih tahu ke anak-anak itu apa, suatu pergaulan bebas itu mungkin mulainya itu dari merokok. Mungkin ketika seorang anak itu merokok, mungkin nanti lama-lama pasti dia itu
dengan teman-temannya pengen merasakan yang namanya apa? Mungkin alkohol, minum-minuman keras dan lain-lain. Ketika sudah masuk ke minuman keras, alkohol dan lain-lain, dia pengen apa? Pengen yang namanya narkoba, sabu dan lain-lain. Nah, pembuka itu semua itu sebenarnya dari merokok. Makanya sebenarnya rokok itu di sekolah itu masih dilarang itu karena itu. Wah, keren sekali ya Mas penjelasan dari Pak Guru. Nah, ini berarti bukan hanya peran guru sama lingkungan, tapi juga orang tua juga nih. Nah, itu. Selain itu anak kan mempunyai guru itu bertanggung jawab pada anak itu kan di sekolah. Ketika di rumah kan sebenarnya tanggung jawab utamanya itu tidak di guru. Nah, kemudian yaitu tadi seharusnya ada komunikasi antara guru sendiri dengan orang tua di rumah itu harus berkesinambungan. Tidak boleh guru sendiri, orang tua sendiri itu seharusnya tidak boleh seperti itu. Jadi anak itu diawasi oleh guru dan orang tua. Jadi 24 jam itu di bawah pengawasan orang tua di sekolah dan orang tua di rumah. Nah, ini buat orang tua nih khususnya. Ya, jadi orang tua juga punya peran. Jadi jangan hanya menyalahkan guru. Ketika orang tua udah nggak bisa, maksudnya orang tua itu kan juga guru itu kan seorang perpanjangan tangan kan dari orang tua. Jadi tidak 100% tanggung jawab dari untuk mendidik anak itu diserahkan ke guru. Orang tua itu juga sangat berperan penting gitu. Jadi meskipun orang tua itu sibuk, tetapi tetap orang tua lah yang 100% harus untuk mendidik anaknya gitu. Jadi jangan selalu menyalahkan guru. Kan sekarang banyak sekali kan kasus-kasusnya kan Mbak Nova, yang banyak orang tua yang seperti melaporkan guru karena anaknya ada yang keliru ke jalan yang salah dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita beralih ke Nusa Kambangan kembali. Oke, Pak Yoni gimana? Ini bisa menjawab pertanyaan dari kita? Bagaimana Pak Yuni? Apakah ada hambatan dari Pak Yuni sendiri dalam menerapkan bela negara, khususnya kan di dalam lapas terbuka kan ya? Bagaimana Pak Yuni sendiri? Hambatannya yaitu terkadang munculnya rasa malas untuk berolahraga ataupun untuk menjaga pola makan. Dan juga dikarenakan saya bekerja di lapas, biasanya adanya upaya-upaya dari warga binaan untuk melakukan KKN. Hal itu dapat melunturkan integritas saya. Nah, ini teman-teman, kita kan juga sering nih mendengar isu-isu yang sedang hangat tentang yang seperti yang diungkapkan Mas Novel tadi ya? Disinggung terkait dengan narkoba. Lalu Mas Pian juga tentang apa Mas? Pergaulan bebas ya Mas? Pergaulan. Ada juga dari separatisme, terorisme. Wah, isu-isu yang benar-benar mengancam keutuhan NKRI ya. Nah, terkait isu-isu tadi, gimana sih menurut Mas Pian? Tanggapannya gimana? Khususnya terkait dengan pergaulan bebas, Mas. Bagaimana tanggapan dari seorang generasi Z? Baik, di sini kan saya sebagai tokoh kepemudaan ya, melihat fenomena atau isu-isu tersebut tentu sangat menyayangkan adanya oknum pemuda yang masih banyak menyimpang dari aturan-aturan atau norma-norma yang ada. Nah, tentunya dari kepemudaan sendiri tidak hanya diam melihat isu atau fenomena tersebut. Kita terus berupaya mensosialisasikan terkait apa sih bahaya narkoba, bagaimana sih pergaulan bebas itu. Kemudian selain mensosialisasikan, kita pun juga istilahnya memperpadat kegiatan yang positif. Jadi kita perbanyak kegiatan positif supaya apa? Supaya anak-anak muda itu tidak memiliki space untuk melakukan pergaulan bebas atau pergaulan yang di luar luar pengawasan kita. Ya, itu sekali berarti ya Mas, kegiatan di desa daerah Mas Bian. Nah, kita juga mau denger nih dari Mas Noval, Pak Noval sebagai carangan guru. Gimana nih terkait dengan isu narkoba lah, seperti yang Bapak sebelumnya. Kalau terkait dengan narkoba ya sebenarnya sebagai guru sangat menyayangkan itu semua ya. Calon penerus generasi
calon penerus generasi kita nantinya itu sudah ketika kecil sudah dirusak dengan apa itu namanya, barang-barang yang haram seperti itu, barang-barang yang tidak baik. Nantinya harusnya mereka nanti ketika sudah menjadi pengganti kita, penerus kita, mereka akan lebih memajukan negara ini, tapi mereka sudah apa ya namanya ya, sudah dalam tanda kutip rusak ya, rusak. Kalau mereka sudah masuk ke dunia seperti itu, maka dia nanti tidak akan dapat apa namanya, berpikir secara bersih, kemudian mereka akan merusak kecanduan, merusak dirinya sendiri gitu, seperti itu. Karena kalau udah masuk narkoba pasti susah Ya, keluarnya. pastinya itu karena ada apa ya, ketergantungan seperti itu. Kemudian kalau dari sekolah saya mungkin salah satu upayanya itu apa? Mungkin kita itu membangun interaksi atau komunikasi yang lebih intensif terhadap orang tua itu tadi, seperti yang saya utarakan sebelumnya. Jadi sebisa mungkin seorang guru itu mempunyai komunikasi yang baik dengan orang tua dari siswanya, seperti itu. Kemudian dari siswa itu kita bekali yang namanya buku kontrol atau controlling book, bagaimana seorang siswa itu di rumah pekerjaannya apa saja dan seterusnya. Itu walaupun itu tidak mutlak, tapi itu bisa menjadi upaya kita, salah satu upaya kita untuk mencegahnya. Bagaimana kegiatan mereka di rumah itu bisa mungkin dituangkan atau ditulis di buku tersebut agar kita bisa untuk mengawasi walaupun tidak secara langsung, seperti itu. Wah, berarti sudah ada suatu gerakan ya dari sekolah, dari Pak Nova Ya, sendiri. pastinya dari kami sudah memikirkan hal-hal yang seperti itu, karena kan sudah ramai tuh terutama di perkotaan itu kan banyak anak-anak SMA yang terkena kasus-kasus seperti itu, kasus-kasus seperti apa ya yang namanya narkoba ataupun minuman-minuman beralkohol seperti itu. Teman-teman, kita udah denger nih dari penjelasan 3 narasumber kita, tapi sayang nih waktu udah kelihatannya udah malam. Iya, ya di sini sudah cukup malam guys. Mungkin saya ucapkan kembali terima kasih atas kedatangannya dari Pak Guru Nopal dan juga Mas Pian dan juga Sama-sama. Terima Ya. kasih juga sudah diundang di sini. ya, dan terima kasih juga untuk Mas Yoni yang udah jauh-jauh menemani malam kita juga di hari ini. Terima kasih Mas atas waktunya yang telah diberikan kepada kami sehingga kita bisa mendapatkan ilmu, berbagi ilmu ya, sharing. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih, sekian podcast dari kami. Jangan lupa subscribe channel kami. Iya, ada di Air Ox Podcast guys. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.